Wafatnya Khadijah radhiyallahu anha menyisakan kesedihan yang mendalam di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih, wafatnya Khadijah hampir bersamaan dengan wafatnya sang paman, Abu Thalib. Para sahabat ikut merasakan kesedihan atas apa yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat peduli dengan keadaan Nabi. Mereka kemudian meminta Khawlah bin Hakim As-Salimah radhiyallahu anha, istri dari Utsman bin Mas'un, untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khawlah datang untuk menghapus kesedihan Nabi dengan menyarankan beliau untuk menikah lagi. Khawlah radhiyallahu anha datang dan berkata kepada Nabi, "Hai Rasulullah, tidakkah Anda ingin menikah?" "Dengan siapa?" balas Rasulullah. "Kalau Anda mau dengan seorang gadis, atau bisa juga dengan seorang janda," jawab Khawlah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, "Kalau dengan gadis siapa? Dan kalau janda siapa?" Khawlah menjawab, "Kalau gadis, dia adalah putri dari makhluk Allah yang paling Anda cintai, yaitu Aisyah binti Abu Bakar. Kalau janda, Saudah binti Zam'ah. Ia telah beriman pada Anda dan mengikuti Anda." Rasulullah bersabda, "Sampaikanlah padanya dariku." Khawlah kemudian menemui Saudah dan ayahnya, Zam'ah. Khawlah menyampaikan lamaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Saudah sangat bahagia. Dia menerimanya dengan sukacita, sebagai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar. Kemudian, Zam'ah menikahkan Rasulullah dengan anaknya, Saudah. Ummul Mukminin Saudah dilahirkan di Mekah dari keluarga keturunan Quraisy. Namanya adalah Saudah binti Zam'ah bin Qais bin Abdusi Syams al-Quraisyah al-Amiriyah. Ibunya adalah Asyamus binti Qais bin Amir. Beliau adalah istri kedua Nabi Muhammad dan termasuk orang yang pertama-tama menyambut dakwah Islam yang dibawa Nabi. Tentu ini keutamaan yang sangat besar. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Saudah sudah pernah menikah. Suami pertamanya itu masih kerabat Rasulullah. Namanya Sukron bin Amr bin Abdusi Syams radhiyallahu anhu. Dari pernikahan pertamanya, Saudah memiliki seorang anak laki-laki dari pernikahannya ini. Namanya Abdullah. Ia bersama suaminya dan saudaranya, Malik bin Zam'ah, turut hijrah ke Habasyah pada hijrah yang kedua. Sekembalinya dari Habasyah ke Mekah, Sukron wafat. Saudah adalah seorang janda yang solih. Begitu juga almarhum suaminya, juga seorang yang solih. Ummul Mukminin Saudah menjadi istri pertama Nabi setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Ketika menikah dengan Nabi, usianya sudah menginjak 55 tahun. Sementara Rasulullah sendiri baru berusia 50 tahun. Saat orang-orang Mekah mendengar kabar pernikahan ini, mereka keheranan, karena Saudah bukanlah perempuan yang cantik dan berkedudukan, dan bukanlah wanita yang dapat diajak bersenang-senang, karena usianya sudah lanjut. Mereka yakin hal itu dilakukan Muhammad bin Abdullah untuk menyantuninya, membantunya, dan menjaga keislamannya, terutama setelah suaminya wafat sepulangnya dari Habasah. Mereka yakin pernikahan ini adalah bertujuan sosial. Dengan sendirinya, pernikahan Rasulullah dengan Saudah adalah sanggahan kepada mereka yang menuduh Rasulullah dengan tuduhan keji. Seandainya benar apa yang mereka tuduhkan, tentunya Rasulullah akan memilih untuk menikahi gadis muda setelah ditinggal istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kecantikan hati Saudah. Dia wanita yang berhijrah. Dia meninggalkan kekayaannya, melewati penderitaan dan kesulitan demi iman. Saudah wanita yang tepat. Dia dengan segera menjadi ibu dan istri yang baik. Beliau merawat Ummi Kulsum dan Fatimah, putri-putri Nabi, dengan baik.
Beliau juga menjadi pendamping dan penghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat, Saudah melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pucat dan sedih. Dia lalu berusaha membuatnya tertawa. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku sholat di belakangmu kemarin, dan engkau memanjangkan ruku demikian panjang hingga aku merasa mimisan. Dengan gayanya yang lucu, Saudah berhasil membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Beliau tertawa terbahak-bahak hingga kesedihan di wajahnya hilang. Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah memiliki banyak karakter mulia. Ia merupakan seorang wanita yang mudah memberi dan bersedekah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memberinya sebuah wadah yang dipenuhi dirham. Saudah berkata, "Apa ini?" "Ini sejumlah dirham," jawab orang-orang. "Di sebuah wadah kurma," komentarnya. Kemudian ia bagi-bagikan uang itu kepada orang-orang miskin. Beberapa tahun kemudian, Saudah makin sering sakit. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menikah dengan beberapa wanita. "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tak ada keinginan untuk bersaing. Namun aku ingin dibangkitkan sebagai salah satu istrimu di hari pembalasan. Aku juga tak ingin berpisah darimu. Bagaimana jika aku menyerahkan hak-hak sebagai istri dan memberi giliranku kepada Aisyah?" kata Saudah. Ummul Mukminin Aisyah sangat menyukai Saudah. Mereka dilamar secara bersamaan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Aisyah, Saudah adalah wanita berhati suci, tulus, bersih dari rasa cemburu ataupun iri dengki. Aku tidak pernah berharap bisa menjadi wanita lain selain Saudah. Aku ingin sekali memiliki cara hidupnya yang sederhana dan apa adanya, dan berharap aku bisa seperti dia, bisa memiliki hati semurni dan sebersih dia, dan juga cara-caranya yang sederhana. Saudah mendampingi Rasulullah selama 13 tahun, hingga Rasulullah wafat. Keikhlasan Saudah tampaknya mendapatkan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar gembira kepada mereka. "Di antara istri-istriku yang mulia, istri pertama yang akan menemuiku di sana adalah yang tangannya paling panjang," sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri-istri Rasulullah pun mengukur tangan mereka. Tentu saja pemilik tangan terpanjang itu adalah Saudah. Dia wanita yang tinggi dan besar. Tentu saja tangannya paling panjang. Saudah tampak sangat bahagia. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau tetap hidup sederhana dan terus beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahinya umur panjang. Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha wafat di akhir pemerintahan Umar bin Khattab.